seperti biasa masih ada aroma-aroma perselingkuhan juga. Nah, ada sepasang sejoli yang masih muda banget. Jadi dia masih waktu itu ya, jadi aku di flashback ya, usianya masih sekitar 16-17 tahun, masih sekitar kelas 2 ya, 2 SMA ya, 2 SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Lida Mowana di YouTube channel Lida Mowana. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan membawakan sebuah cerita nyata kisah unik dalam rumah tangga. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang cukup runcing banget, rumit banget. Seperti biasa masih ada aroma-aroma perselingkuhan juga. Nah, ada sepasang sejoli yang masih muda banget. Jadi dia masih waktu itu ya, jadi aku di flashback ya, usianya masih sekitar 16-17 tahun, masih sekitar kelas 2 ya, 2 SMA ya, 2 SMA. Maaf, SMP kelas 2 SMP, sekitar 13-14 tahun. Nah, dia pacaran dengan teman sebayanya, tapi tidak satu sekolah. Sebut saja namanya Miss E dan Mr. J. Miss E dan Mr. J. Jadi usia mereka itu sama, 14 tahunan, sekitar kelas 2 SMP. Mereka saling mencintai, remaja cinta monyet, tapi mereka itu serius banget cinta monyet. Nah, akhirnya si Miss E ini memperkenalkan Mr. J ini ke rumahnya, dibawa ke rumahnya, diperkenalkan sama ibunya. Ini tetangga, jadi Miss E ini rumahnya di sini, Mr. J ini di belakangnya gitu. Jadi tetangga, sama-sama tahu gitu. Nah, Mr. J ini orang tuanya tahu ke Miss E, jadi ya memang nerima lah gitu ya. Tapi beda dengan orang tua Miss E yang tidak mau menerima Miss E ini pacaran dengan Mr. J. Kenapa? Jadi sebenarnya kondisi ekonomi keluarga Miss E ini sudah menengah lah ya. Jadi memang di tengah-tengah, bukan menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Sedangkan kondisi ekonomi keluarga Mr. J ini menengah ke bawah. Jadi keluarga, terutama ibunya Miss E ini sangat melarang sekali anaknya berhubungan dengan Mr. J. Karena itu tadi, anak orang nggak punya, tapi memang cakep, anaknya cakep, manis gitu loh. Tapi itu tadi, kondisi keluarganya kurang mampu. Tapi si Miss E ini sudah kadung cinta mati. Jadi nggak mau dipisahkan. Ketika ibu Miss E ini berniat memisahkan, menjauhkan mereka, semakin lengket nih Miss E sama Mr. J. Dan ibu Mr. J juga melindungi mereka, mensupport mereka, mensupport hubungan itu. Sampai akhirnya Miss E ini sering tidur di rumah Mr. J karena sudah merasa nggak nyaman, nggak aman di rumahnya sendiri. Tidur di sana, akhirnya hamil, sampai terjadi kehamilan di luar nikah. Semakin marahlah ibu Miss E ini mendatangi keluarga Mr. J. Bukan meminta pertanggungjawaban karena anaknya hamil, tapi marah sekali, kurang ajar banget kamu itu, udah tahu diri, sudah orang gak punya, bikin hamil anak orang, udah tahu bukan murimnya, masih boleh aja nginep di sini, tidur di sini, bodoh, bego, digitu-gituin, dimaki-maki. Tapi ibu Mr. J ini diem, karena dia memang merasa bersalah. Tapi apa mau dikata, nasi sudah jadi bubur. Tapi ternyata ini adalah trik yang dilakukan oleh Miss E dan Mr. J supaya hubungan mereka ini diluluskan oleh keluarga Miss E. Ya kalau sudah hamil, mau nggak mau kan harus dinikahkan. Akhirnya mereka dinikahkan, mereka putus sekolah, nggak sampai lulus SMP, mereka menikah. Pernikahan dini banget. Di usia 14 tahun, mereka menikah dengan kondisi hamil di luar nikah. Dan ibunya ini tidak mau tahu setelah pernikahan itu terjadi, kehidupan setelah pernikahan.
Dia sudah menyerahkan semuanya ke keluarga Mr. J. Dia sudah nggak mau tahu. Akhirnya Miss E ini tinggal di rumah Mr. J sampai dia melahirkan anaknya. Dan ibu dari Mr. J ini sayang banget sama Miss E ini beserta cucunya. Sayang banget sampai melahirkan anak pertama. Tetap ibunya Miss E ini tidak menengok sekalipun cucu pertamanya lahir. Cucu ketiga ya. Cucu ketiganya lahir. Jadi dia anak ketiga ya. Miss E ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia tidak menengok sekali cucunya lahir karena dia sudah marah sekali, tidak merestui sama sekali pernikahan itu. Dan sampai akhirnya Miss E dan Mr. J ini ngontrak rumah supaya lebih mandiri. Tapi mereka sama-sama belum bekerja. Jadi makan masih urunan gitu ya, dapat dari keluarga Mr. J. Nah, dari situ lambat laun ibu dari Miss E ini mulai merasa kangen sama anaknya. Dia merasakan rindu sekali sama Miss E ini. Dia pengen tahu, penasaran pengen tahu cucuku seperti apa, bagaimana wujudnya. Akhirnya beliau menurunkan egonya, datang menghampiri rumah Mr. J. Dan ternyata Mr. J dan Miss E ini sudah tidak ada di situ, mereka ngontrak di tempat lain, di rumah lain. Dikasih tahu sama orang tua Mr. J dan akhirnya ibu Miss E ini pergi ke rumah kontrakannya. Bertemulah mereka di sana dan di sana terjadi suatu pertangisan ya. Jadi sama-sama nangis terharu. Ibuku bisa nyampe sini. Ibuku yang tadinya itu kekeh tidak mau menerima aku dan anakku dan suamiku ternyata sekarang bisa berada di depan pintu kontrakan. Disitulah ibunya memeluk Miss E dan cucunya. Dan mulai saat itu si ibu ini mulai menerima kenyataan bahwa yang di depan itu adalah cucu dia. Meskipun dia sangat benci sekali sama suami Miss E, tapi suami Miss E ini tetap hormat sama ibu mertuanya. Nah, melihat kondisi Miss E dan Miss J ini memprihatinkan, mereka masih belum kerja, ngontrak rumah, uangnya masih kadang dikasih sama keluarga J, urunan kayak gitu ya, kasihan. Akhirnya diajaklah mereka untuk tinggal di rumah ibu Miss E. Udah, kamu daripada di sini susah payah, nggak kerja, bayar kontrakan, udah tinggal di rumah ibu aja. Ibu sendirian di sana. Karena kakak-kakaknya dari Miss E ini kan sudah kontrak sendiri-sendiri ya, udah berkeluarga masing-masing. Jadi ibu ini sendirian aja di rumah. Pindahlah mereka ke rumah ibunya. Sampai Miss E ini melahirkan anak kedua, ketiga, bahagia banget. Si ibu juga sudah mulai menerima menantunya karena menantunya sudah bisa dapat kerjaan, dia sebagai sopir bis antar kota. Yang awal mulanya tidak bisa nyetir mobil, bikin kaget ternyata langsung nyetir bis. Ya, yang penting ada usaha untuk bisa mendapatkan penghasilan demi anak dan istri. Akhirnya di situ dia melihat kegigihan mantunya bekerja, dia semakin sayang sama menantunya, apalagi sama cucunya. Nah, si istrinya ini dengan setianya menunggu di rumah dengan ketiga anaknya, memasakkan, melayani suami dengan baik. Mereka sangat bahagia, sangat harmonis sekali. Tapi tidak disangka, di usia anak pertama masuk SD, usia sekitar maksudnya masuk SMP ya, lulus SD sekitar usia 13 tahun, suami Miss E ini selingkuh dengan seorang janda beranak satu. Tapi perselingkuhan itu tidak berlangsung lama ternyata, karena suaminya ini masih tetap kembali ke istri sah, ke Miss E, dan meninggalkan selingkuhannya. Kembali Miss E ini memaafkan Mr. J ini dan mereka kembali hidup bahagia, harmonis. Setelah beberapa tahun kemudian, kumat lagi nih Mr. J. Selingkuh lagi. Ini lebih parah. Bukan hanya seorang janda, tapi dia juga seorang LC. Dan ketahuan ketika Miss E ini membaca chat di
ponsel milik suaminya. Dengan tidak sengaja pada saat suaminya pulang, ponsel ini berdering. Dan di situ dicek ternyata ada WA mesra dari seorang wanita. Diceklah siapa wanita itu, tapi di situ Miss E ini sangat gemeteran, lemes lunglai. Karena dia shock banget, dia tidak menyangka suaminya akan seperti itu. Karena suaminya yang soleh, taat sekali ibadahnya, pekerjaannya juga rajin, dia juga memberikan nafkah lahir batin. Ternyata di belakang ada main dengan seorang wanita. Gimana rasanya? Shock pastinya, lemes, sebadan-badan lemes. Akhirnya Miss E ini cari tahu siapa wanita ini, ada di mana wanita ini. Setelah tahu infonya, ternyata wanita ini adalah seorang Elsie. Betapa sakit hatinya seorang Elsie. Tidak sampai di situ, si suami ini mengelak dan tidak mengakui hubungannya dengan selingkuhannya itu. Terjadilah pertengkaran antara Miss E dan Mr. J di sini. Pertengkaran hebat. Dan Mr. J ini masih membela selingkuhannya, si Elsie itu. Akhirnya Mr. J ini minggat dari rumahnya, ternyata tinggal di suatu rumah susun bersama Elsie-nya, bersama selingkuhannya, kumpul kebo gitu ya. Jadi mereka belum nikah, tinggal bareng sampai terjadi kehamilan. Akhirnya Elsie itu hamil anak Mr. J. Kaget dong istrinya. Aku kira udah selesai minggat menenangkan diri, ternyata malah makin menjadi-jadi, malah menghamili. Ya udah, akhirnya Miss E ini mengajukan gugatan cerai, minta cerai. Nggak mau tahu alasannya, pokoknya harus cerai karena sudah ada anak di situ. Dan selingkuhannya ini memang benar-benar ingin menguasai sekali. Dan si laki ini nggak mau cerai, dia maunya dua-duanya dipakai gitu. Ada istri sah, ada istri siri. Tapi yang namanya istri sah juga nggak mau dong dipoligami. Dan istri siri juga nggak mau, dia ingin menguasai, dia ingin menjadi istri satu-satunya. Berjalan, akhirnya mereka cerai, mereka bermusuhan, jadi anak ikut istri, mereka bermusuhan dan anaknya pun udah gede-gede sekarang musuhi bapaknya. Anaknya udah gede-gede, cowok semua, musuhin bapaknya, udah kayak musuh, bukan kayak anak dan bapak, tapi udah kayak musuh. Sampai mau adu otot gitu ya, kalau mau ketemu itu udah kayak musuh. Sampai akhirnya Mr. J ini menikahi sah selingkuhannya. Dan sekarang singkat cerita ini sekarang udah punya anak 4 sama selingkuhannya. Anaknya sendiri dengan istri pertama 3. Jadi anaknya 7 pemirsa. 7 Mr. J, luar biasa. Dan sekarang Mr. J ini masih tinggal di rumah susun bersama istri sahnya sekarang. Sedangkan Miss E ini yang sudah menjadi janda, dia janda dari tahun ke tahun. Ketika si Miss ini deket dengan cowok, anehnya Mr. J ini tidak terima kalau dia deket dengan cowok lain. Kan lucu ya, nggak terima. Dia pacaran dengan orang lain sampai hamil, dia santai aja. Tapi ketika mantan istrinya dideketin cowok, dia nggak terima. Dia malah kepingin kasar gitu ya, kepingin ngebunuh laki-laki itu. Pokoknya jangan deketin mantan istriku. Maunya apa coba? Sampai mantan istrinya ini marah sekali. Mau kamu apa? Kamu itu udah selingkuh, udah ngamilin Elsie, udah aku ceraikan. Sekarang bukan urusanmu, aku tuh udah bukan tanggunganmu. Aku mau cari suami baru. Tapi dia nggak terima. Kalau sampai kamu nikah lagi, oh lihat aja, kayak gitu diancam. Karena kasar banget nih suaminya. Tapi di situ ada ketiga anak laki-laki Miss E. Ini nih fungsinya. Kenapa kalian dikasih anak laki-laki? Ya, karena mereka yang akan menjaga ibunya, melindungi ibunya. Sama dengan ketiga anak Miss E ini, mereka menjaga dan melindungi ibunya. Siapapun yang menyakiti ibunya harus berhadapan dengan kami dulu, lontarnya. Meskipun itu adalah bapak kandungnya sendiri. Akhirnya bapak kandungnya ini udah menyerah karena sudah nggak mau berhadapan dengan anaknya. Karena lemah ya, karena anaknya lemah. Akhirnya si Mr. J ini udah ngalah. Ya udahlah, aku hidup sama istri baruku sekarang. Biarlah kehidupan mantan istri terserah. Dan ternyata mantan istrinya sekarang dekat dengan suami orang. Dan sampai sekarang dia nikah siri dengan suami orang yang udah bertahun-tahun. Jadi ini kebalik. Dia
suaminya direbut pelakor dan sekarang dia jadi pelakor. Awalnya istri dari suami sah Miss E ini nggak tahu, tapi lama-lama tahu. Tapi si lakinya ini, suami siri Miss E ini, bilang bahwa dia nggak ada wanita lain. Betapa marahnya Miss E dibilangin seperti itu, seperti tidak diakui. Tapi suami sirinya ini bilang seperti itu supaya istri sahnya ini bisa tenang, nggak mikir macam-macam, nggak mengancam hubungan kita masih tetap lanjut seperti itu. Akhirnya Miss E ini memaklumi, oke lah, karena suami siriku maunya seperti itu, oke. Dan sampai sekarang mereka tetap berhubungan. Namun yaitu nikah siri dengan suami orang. Dan seperti biasa masih ada nafkah lahir batin. Dan yang tadinya istrinya itu tahu, tapi dia sudah berdamai dengan keadaan. Maksudnya itu berdamai dengan keadaan, suaminya ini meyakinkan bahwa tidak ada wanita lain, sudah selesai dengan wanita itu katanya. Tapi ternyata di belakang makin mesra. Dan istrinya tidak tahu menahu tentang itu. Karena si suami ini nggak tinggal serumah sama istrinya. Dia itu kerja dan kerjanya tuh dapat mes gitu. Sedangkan istrinya ini jauh rumahnya. Dapat mes. Jadi ini kan kayak bujangan ya kalau dapat mes. Jadi dia bisa sewaktu-waktu mengunjungi istri sirinya. Sedangkan istri sirinya ini tinggalnya cuma dengan anak-anaknya. Anaknya udah gede-gede. Jadi jarang di rumah, cowok lagi jarang di rumah. Jadi aman banget kalau mereka bertemu di rumah perempuan itu, si Miss E ini. Dan itu terjadi sampai sekarang. Akhirnya Mr. J berbahagia dengan istri sah yang baru dengan 4 anaknya. Dan Miss E ini berbahagia dengan suami orang, dengan nikah sirinya. Cuman tinggalnya tidak seatap, ya. Cuman sesekali aja suami siri ini datang ke rumahnya. Ya kadang bermalam, tapi jarang banget. Ya namanya juga suami orang kan nggak bisa toh disuruh nginep setiap hari, nggak mungkin. Nah, kalau kalian ada komentar tentang cerita ini silahkan komentar di sini ya. Menurut kalian gimana tentang kisah nyata yang unik ini? Suamiku diambil pelakor dan sekarang aku menjadi pelakor. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.